Jadi kalau saudara menjadi pengikut Tuhan, tidak bisa melepaskan jerat seluruh hartamu, bahkan keluargamu, bahkan apa saja pun yang ada dalam hidupmu. Kalau saudara tidak menganggap itu bersumber dari Tuhan, maka engkau tidak layak menjadi pengikut Tuhan. Kalau kita orang-orang umat Tuhan, kita harus mempercayai bahwa kemanapun kita pergi, maka di situ kemurahan Allah menghampiri kita. Puji Tuhan. Tadi itu bagaimana? Kita buka kitab kita. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Puji Tuhan. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikala Tuhan memberikan perintah waktu diberikan Taurat kepada Musa, maka dikatakan lalu Allah mengucapkan segala firman ini, dikatakan akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, dan dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Karena apa? Memang kalau saudara ada Allah lain, maka itulah yang sangat menjijikkan di hadapan Tuhan. Lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita melihat di dalam Matius pasal yang ke-6, ya. Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kita tidak bisa. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara Tuhan, kenapa memang kalau khotbah minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa saudara harus membuat di dalam hidupmu, jika ada berkat-berkat Tuhan yang saudara terima, maka buat dalam hatimu engkau adalah pengelola terhadap berkat yang saudara terima, bukan pemilik. Selama saudara menganggap itu milik, maka itu akan susah. Itu akan susah. Karena dari situlah sumbernya orang tamak. Saudara bisa heran orang-orang yang berduit, orang-orang anggota DPR itu semua pengusaha, sampai dia dikerengkeng, di penjara. Dia bukan karena tidak bisa dapat makan, sampai 3 keturunan dia cukup. Tetapi karena ketamakan itu menguasai dia, sehingga di sanalah dia bisa terjerat. Makanya kalau orang seperti itu adalah orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Nanti kita akan melihat bagaimana pemuda yang kaya yang begitu banyak hartanya, tapi dia bodoh. Saya teringat begini. Untuk menangkap kera, ya. Jadi dibuatlah ada seperti botol, jadi dibuatlah makanan di dalam makanan. Jadi kalau botol itu kan seperti itu kecil di atas, makanannya itu kan dibuat. Akhirnya kera ini diambillah makanan ini. Kan kalau belum diambil kan tangannya masih lurus kan, masuk. Akhirnya digenggamlah makanan ini. Waktu dikejar oleh pemburu, maka dia mau mencoba makanan ini, dibawa lari sehingga botol itu akan mengikat dia, tidak bisa keluar tangannya. Dia pergi, akhirnya dia ditarik, kelemparlah keranya, ditangkaplah dia. Karena apa? Karena tamak dia.
Mengerti apa saya maksudkan kan? Jadi kalau ada makanan di dalam botol itu, bisa tangannya masuk kan, kalau dia itu masih lurus gini. Waktu begini kan jadi menggumpal dia. Akhirnya tangan kerennya bisa keluar lagi. Karena dia pikir dia tidak mau melepaskan makanan ini. Dia pikir dia bisa bawa lari terus. Akhirnya waktu tangannya itu kejepit begini, datanglah apa itu, tarik dia. Gitu. Ikut dia dan ditangkap. Nah, kadang-kadang hidup kita seperti itu. Nah, kalau yang pertama dikatakan tadi bahwa kenapa kita tidak bisa Allah lain, karena memang Tuhan itu adalah pencemburu. Tidak bisa ada Allah lain selain Dia. Dan salah satu Allah yang bisa dibandingkan dengan Tuhan adalah Mammon. Sehingga dikatakan engkau tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada. Karena itulah satu istri tidak ada dua suaminya. Pernah dia lihat istri ada dua suaminya? Gak ada kan? Pernah dia lihat ada satu istri dua suaminya? Kalau selingkuhannya banyak. Itu pun kan, kalau ada orang selingkuh, kenapa sampai sama istrinya dibunuh? Karena ada api cemburu. Nah, kalau Tuhan berkata Tuhan itu adalah Tuhan Allah yang pencemburu, tidak bisa yang ada menyaingi Dia. Dan salah satu yang memang harus kita jauhkan dari hidup kita, bagaimana Mammon ini jangan menguasai hidup kita. Kalau itu sudah, saya mau mencoba khotbah ini untuk kita mulai dengan apa yang benar-benar pondasi. Jadi kalau dasarnya salah, bagaimanapun nanti saudara terima berkat, pasti saudara salah menggunakannya. Jadi kalau salah menggunakannya, maka saudara tidak akan bisa menjadi pengelola yang baik. Kalau saudara tidak menjadi pengelola yang baik, maka semua itu akan menjadi milikmu. Maka satu peset pun itu susah saudara lepaskan. Sama seperti kera yang mengambil makanan tadi. Dan disitulah saudara bisa terjerat. Dan kalau dikatakan pun saudara diberkati untuk menjadi berkat, bukan. Jadi saudara, orang Batak bilang, jadi saudara nanti jadi sulit manggung. Karena begini loh, kalau kehidupan saja kita pilih, tambah lagi sama pemilik. Atau saudara, coba dulu, kita kan bilang, hanya Kau Tuhan di hidupku. Dari atas pun bilang bread. Apa lagi sambungnya? Apa jadi? Apa lagi? Darahmu menyucikan seluruh apa? Lalu kita bilang hanya Engkaulah segalanya. Apa bedanya? Saudara bilang sama pacar saudara, engkaulah segalanya, engkaulah bintangku, engkaulah bulanku. Tapi membayar satu mangkuk bakso pun kau nggak mau. Pasti dibilang, maksudnya memang ini biar memang benar-benar kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Karena sebenarnya untuk apa seperti Pak Siregar tadi? Memang Tuhan kurang kaya, tapi Dia ingin dinomorsatukan dalam kehidupan ini. Lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika itu sudah mulai ada dalam hidupmu, maka engkau akan memikirkan segala kehidupan ini tidak begitu pelik, tidak begitu susah. Mau ada uang, ada senang, tetap senang. Mau kantong tidak berisi, tetap senang. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi Tuhan, kalau hal ini mulai kita dasarnya ada dalam hidup kita, maka di sana saudara akan melihat bagaimana Tuhan menolong dan pertolongan Tuhan itu begitu ajaib dalam hidupmu. Maka di sana bisa memberitakan Injil yang bisa
memberkati engkau. Puji Tuhan. Semua saudara pasti diberkati. Kalau saudara beriman, maka dikatakan saudara harus beriman seperti Abraham, bapak orang beriman ini. Kenapa dikatakan bahwa Abraham itu adalah bapak orang beriman? Kalau bahasa Batak dikatakan opurina borsea, karena kita imannya itu yang luar biasa. Dia tidak bergantung kepada situasi ciptaan ini, tapi dia tergantung kepada siapa yang mencipta. Selama yang mencipta itu menyertai dia, maka dia tidak khawatir tentang hidup. Puji Tuhan. Saya begini Bapak Ibu. Saya begini. Ini saja mati. Lalu saya pukul ini. Mas kan, penting istri jangan dipukul. Dia dipukul jadi mas. Nah, ini dipukul jadi mas. Ini dipukul jadi mas. Terus Bapak Ibu, kalau ada perampok, lalu yang saudara pukul itu diambil. Kalau saudara mau coba melawan, mau ditembak, serahkan. Menurut saudara, apakah saudara ikhlas memberikan emas seperti poin sama perampoknya? Hah? Asal jangan telat ya. Ikhlas ngasihnya? Daripada jangan menghilang, ikhlas ngasihnya? Enggak. Kenapa tidak ikhlas? Dia kasih aja lagi. Saudara, mungkin istrinya sudah menamani dia. Jangan kau lihat pun. Segini masnya. Masa nyawa kau kasih gara-gara emas seperti ini. Padahal di tanganmu masih ada mati. Kalau dia ambil ini, pukul lagi atau Mas. Ya kan? Justru kau bilang, siapa lagi yang perlu? Yang penting percaya kepada sebaliknya. Kalau saudara ahli politik, saudara pilih saya. Mana panci-pancimu biar kupukul? Pukuli panci orang itu, biar semua mereka kaya. Nah, begitu kehidupan kita mengiring Tuhan. Kalau saudara belum percaya bahwa sumber dari segala adalah Tuhan, maka saudara tidak ikhlas untuk memberikan. Sama seperti ayam juga yang bertelur. Ya kan? Selama ayamnya ada, ya telurnya kasih aja sama orang. Nanti besok bertelur. Nah, saya mau mencoba bahwa seperti itulah kita mengiring Tuhan. Sehingga sebelum kita nanti ke surga, ada sukacita dan damai sejahtera, mencicipi segala berkat Tuhan. Puji Tuhan. Nah, coba kita lihat contohnya. Kenapa tadi bahwa kita tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon? Itu coba kita lihat di Matius pasal 17. Nah, ini kita bahas dulu. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah. Jadi kalau saudara menjadi pengikut Tuhan, tidak bisa melepaskan jerat seluruh hartamu, bahkan keluargamu, bahkan apa saja pun yang ada dalam hidupmu. Kalau saudara tidak menganggap itu bersumber dari Tuhan, maka engkau tidak layak menjadi pengikut Tuhan. Geria. Terus ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, ketika orang muda yang hampir sempurna itu, dia menghormati orang tuanya, mungkin dia memberi persepuluhan, semua dia berikan, tetapi mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab apa? Sebab banyak harta.
Yesus berkata kepada murid-muridnya ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi jangan katakan kalau ada orang kaya susah masuk surga. Ini karena ada konteksnya, karena ada perikopnya. Orang kaya ini adalah orang kaya yang tidak mau menyerahkan hartanya, walaupun dibandingkan dengan kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu selama-lamanya di surga, penuh sukacita, bernyanyi-nyanyi di surga. Tetapi gara-gara harta yang dia ambilnya, dia menolak untuk masuk surga. Padahal orang Pentakosta dulu, surga itu number one. Puji Tuhan. Kalau sekarang, molodung sahata pusing di bumi, oh Tuhan di mana di bumi, di mana di bumi dolomi, nanti surga bagaimana? Marende marhameluya, memuji Tuhan, muji Tuhan, haleluya, 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 ketemu di situ. Puji Tuhan. Kalau ibu berita berbeda, sekarang bisa agak sedih. Tapi kalau di situ enggak sedih. Jangan sudah dikenal di kecewa pendeta. Enggak. Datang situ. Karena sukacitanya berbeda. Sedangkan nyanyi di sini tidak sudah seperti surga. Api kemuliaannya. Cicilan kredit tidak ingat. Apalagi di surga. Karena hadirat Allah ada di sini,